Apa itu litani dalam doa Katolik? Litani adalah bentuk doa yang terdiri dari serangkaian permohonan atau pujian yang diulang, seringkali ditujukan kepada Allah, Yesus, Maria, atau para santo santa. Litani adalah salah satu bentuk doa dalam tradisi gereja Katolik yang ditandai dengan pola dialogis, yaitu rangkaian seruan yang diikuti oleh tanggapan dari umat. Kata litani berasal dari bahasa Yunani litaneia, yang berarti permohonan atau doa permintaan. Dalam gereja Katolik, litani sering digunakan sebagai doa permohonan, pujian, atau penyembahan kepada Allah, Bunda Maria, dan para santo serta santa. Litani mencerminkan aspek penting dalam iman Katolik, yaitu peran komunitas umat dalam berdoa secara bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Litani memiliki struktur khas yang memadukan serangkaian permohonan atau pujian dengan tanggapan yang berulang, seperti kasihanilah kami, doakanlah kami, atau tanggapan serupa. Bentuk ini memungkinkan partisipasi umat yang lebih aktif, menciptakan suasana doa yang mendalam, dan memperkuat ikatan spiritual komunitas. 1. Sejarah litani dalam tradisi gereja. A. Asal-usul litani. Praktik doa litani memiliki akar yang sangat kuno dalam tradisi Kristen. Bentuk doa ini terinspirasi oleh liturgi Yahudi yang melibatkan doa responsorial, di mana imam memimpin doa dan umat memberikan tanggapan. Dalam kekristenan awal, pola doa seperti ini diterapkan untuk menyatukan komunitas dalam permohonan kepada Allah, terutama dalam situasi bahaya, bencana, atau kebutuhan spiritual tertentu. Litani secara resmi mulai diakui sebagai bagian dari doa liturgi Katolik pada abad keempat. Bentuk doa ini berkembang menjadi lebih terstruktur selama abad pertengahan, ketika gereja memperkenalkan litani-litani khusus seperti litani para orang kudus. B. Penggunaan litani dalam konsili dan tradisi liturgis. Litani pertama yang diakui secara universal adalah litani para orang kudus. Litani ini sering digunakan dalam perayaan besar gereja, seperti pentahbisan imam, Paskah, dan konsili ekumenis. Pada abad ke-16, Konsili Trente menegaskan pentingnya litani sebagai bentuk doa resmi, dan gereja mulai mengesahkan beberapa litani lain yang digunakan hingga kini. 2. Struktur dan pola litani. Litani memiliki pola khas yang sederhana namun sangat kaya secara spiritual. Struktur dasar litani meliputi seruan awal. Litani biasanya dimulai dengan seruan kepada Tritunggal Maha Kudus, seperti Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Bagian utama, doa permohonan atau pujian. Bagian ini berisi serangkaian permohonan, pujian, atau seruan kepada Allah, Bunda Maria, para malaikat, atau santo-santa tertentu. Setiap seruan diikuti oleh tanggapan umat, misalnya, Bunda Maria, doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami. Penutup. Litani diakhiri dengan doa penutup, yang seringkali berisi permohonan kepada Allah untuk mengabulkan doa umat. 3. Jenis-jenis litani dalam gereja Katolik. Gereja Katolik memiliki beberapa litani resmi yang diakui dan digunakan dalam berbagai konteks doa dan liturgi. Berikut adalah beberapa litani yang paling umum. A. Litani para orang kudus. Litani ini adalah salah satu litani tertua dan paling penting dalam tradisi gereja. Dalam litani ini, umat memohon doa dan perlindungan dari Allah, para malaikat, dan para santo santa. Litani para orang kudus sering digunakan dalam upacara besar, seperti pentahbisan imam, baptisan, dan malam Paskah. B. Litani Santa Perawan Maria, Litani Loreto. Litani Loreto adalah litani yang didedikasikan untuk Bunda Maria dan berisi serangkaian gelar Maria, seperti Bunda Allah, Kursi Kebijaksanaan, dan Ratu Surga. Litani ini sering didaraskan dalam devosi kepada Maria, terutama dalam doa Rosario. C. Litani Hati Kudus Yesus. Litani ini adalah doa permohonan kepada hati kudus Yesus, simbol kasih ilahinya kepada umat manusia. Litani ini biasanya didoakan pada bulan Juni, yang didedikasikan untuk hati kudus Yesus. D. Litani Santo Yosef. Litani ini memohon perlindungan dan teladan dari Santo Yosef,
suami Bunda Maria dan pelindung gereja universal. Litani Kerahiman Ilahi. Didasarkan pada wahyu Yesus kepada Santa Faustina Kowalska, litani ini adalah doa permohonan akan belas kasih Allah yang tak terbatas. 4. Makna teologis litani. Litani memiliki makna mendalam dalam kehidupan spiritual umat Katolik yang mencerminkan berbagai dimensi iman. Ekspresi iman dan devosi. Litani adalah ungkapan iman umat yang mempercayai kuasa Allah, penyertaan Bunda Maria, dan doa para kudus. Doa ini menekankan hubungan erat antara gereja yang berjuang di dunia, umat Allah, dengan gereja surgawi, para kudus. Partisipasi komunal. Litani mengajarkan pentingnya doa bersama sebagai tubuh Kristus. Dengan pola responsorialnya, litani menyatukan umat dalam dialog spiritual yang memperkuat solidaritas iman. Kesederhanaan dan kedalaman doa. Meskipun sederhana, litani mengandung makna spiritual yang mendalam. Ulangannya yang terus-menerus menciptakan ritme doa yang meditatif, membantu umat merenungkan kebenaran iman. Pengakuan kebutuhan akan rahmat Allah. Litani adalah bentuk doa permohonan yang menegaskan ketergantungan umat kepada rahmat dan belas kasih Allah. 5. Penggunaan litani dalam kehidupan sehari-hari. Litani digunakan dalam berbagai konteks, baik liturgis maupun devosi pribadi, seperti dalam liturgi resmi. Litani sering diintegrasikan dalam misa, adorasi sakramen Maha Kudus, atau upacara besar seperti pentahbisan imam dan paskah. Dalam devosi pribadi dan komunitas, litani juga dapat didoakan secara pribadi atau dalam kelompok doa, terutama dalam devosi seperti rosario atau novena. Sebagai doa permohonan khusus, litani sering digunakan dalam situasi tertentu, seperti memohon perlindungan dari Bunda Maria atau para santo santa dalam masa krisis. 6. Keindahan spiritualitas litani. Litani sebagai doa meditatif. Pengulangan dalam litani menciptakan suasana doa yang meditatif, memungkinkan umat masuk ke dalam suasana hening dan reflektif. Menghubungkan umat dengan tradisi gereja. Doa litani adalah warisan berharga dari tradisi gereja yang menghubungkan umat saat ini dengan umat Kristen di masa lalu. Meneguhkan iman umat. Dengan menyebut nama Allah, Maria, dan para kudus secara berulang, litani membantu umat merenungkan kehadiran ilahi dan perlindungan surgawi. 7. Contoh doa litani. Litani Santa Perawan Maria, Litani Loreto. Berikut adalah sebagian dari Litani Loreto. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra, penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Bunda Allah, doakanlah kami. Bunda Gereja, doakanlah kami. Kursi kebijaksanaan, doakanlah kami. Ratu para malaikat, doakanlah kami. Kesimpulan, litani dalam doa Katolik adalah bentuk doa yang kaya akan spiritualitas, refleksi, dan devosi. Dengan pola seruan dan tanggapan, litani mengundang partisipasi aktif umat dalam memohon rahmat Allah, penyertaan Bunda Maria, dan perlindungan para kudus. Litani tidak hanya menjadi ungkapan permohonan, tetapi juga cara untuk merenungkan iman, mempererat komunitas doa, dan menghubungkan umat dengan tradisi gereja. Melalui doa litani, umat Katolik diajak untuk semakin menyadari kebutuhan akan Allah, memperkuat relasi dengan gereja surgawi, dan menghayati iman mereka dalam kehidupan.